Jumpa lagi dengan Oktav Agung Budiono dalam pembelajaran matematika. Mari kita lanjutkan transformasi geometri bagian yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan yang merupakan bagian dari matematika kelas 9 semester yang pertama. Kita awali dengan mempelajari sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Kita amati segitiga ABC yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini nampak bahwa ini adalah segitiga ABC dan ini bayangannya. Dari segitiga ABC dan bayangannya, kita dapatkan sifat-sifatnya. Yang pertama, bangun dan bayangannya itu kongruen atau sama dan sebangun. Sedangkan yang kedua, bangun dan bayangannya berhadapan. Dengan kata lain, tidak searah. Selanjutnya, mari kita cari rumus-rumus refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat. Kita mulai yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Mari kita cermati. Ini ada segitiga ABC yang kita cerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Dari segitiga ABC, titik A semula negatif 3, negatif 2. Bayangannya A aksen negatif 3, 2. Ini titik A. Negatif 3, negatif 2. A aksen negatif 3, 2. Berikutnya titik B. Semula 1, negatif 4. Bayangannya B aksen 1,4. Ini titik B. 1, negatif 4. Bayangannya B aksen 1,4. Sedangkan titik C semula 4, negatif 1. Bayangannya C aksen 4,1. Ini 4, negatif 1. Bayangannya 4,1. Dapat kita amati di sini, X-nya tidak berubah. Namun, Y-nya berubah menjadi negatifnya. Dengan demikian, apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka dapat kita simpulkan bayangannya A aksen adalah X, negatif Y. Yang kedua, kita pelajari refleksi terhadap sumbu Y. Mari kita cermati. Ini segitiga ABC, kita cerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Kita mulai dengan titik A terlebih dahulu. Titik A semula negatif 3,3. Bayangannya 3,3. Ini titik A. Negatif 3,3, bayangannya 3,3. Titik B. Negatif 5,1. Bayangannya 5,1. Ini titik B. Negatif 5,1. Bayangannya 5,1. Sedangkan titik C yang semula negatif 2, negatif 3, bayangannya 2,3. Ini negatif 2, negatif 3, bayangannya 2, negatif 3. Apabila kita cermati, ini ordinatnya tidak berubah.
Y-nya tidak berubah. Yang berubah adalah X-nya atau absisnya. Dari mula-mula negatif 3 menjadi 3. Berarti negatifnya. Dengan demikian, apabila titik AX, Y dicerminkan sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen negatif X, Y. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita cermati di sini ada garis Y sama dengan X, kemudian segitiga ABC, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Dari segitiga ABC, dapat kita amati di sini, titik A semula negatif 4,1, bayangannya 1, negatif 4. Ini titik A, negatif 4,1. Ini bayangan A, 1, negatif 4. Yang B, koordinat titik B semula negatif 1,4. Bayangannya B aksen 4, negatif 1. Ini titik B. Negatif 1,4. Bayangannya 4, negatif C. Sedangkan titik C semula negatif 5,5. Bayangannya C aksen 5, negatif 5. Titik C semula negatif 5,5. Bayangannya 5, negatif 5. Apabila kita cermati, ini antara X dan Y ditukar. Negatif 4,1 menjadi 1, negatif 4. Negatif 5,5 menjadi 5, negatif 5. Berarti jika titik AX, Y dicerminkan Y sama dengan X, maka A aksen atau bayangannya itu adalah Y, X. Yang keempat, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Mari kita amati gambar ini. Segitiga ABC kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, sehingga bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Kita mulai dari titik A. Yang semula 1,4 berubah menjadi negatif 4, negatif 1. Ini titik A. Semula 1,4. Bayangannya negatif 4, negatif 1. Kemudian titik B. 5,1. Bayangannya negatif 1, negatif 5. Ini B. 5,1. Bayangannya di sini negatif 1, negatif 5. Dan C yang 4,4 bayangannya negatif 4, negatif 4. Bila kita cermati, ini selain ditukar, juga diberi negatif. Oleh sebab itu, apabila titik A itu X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka A aksen itu negatif Y, negatif X. Ditukar dan diberi negatif. Yang kelima, refleksi terhadap titik O 0,0. Nah, ini segitiga ABC kita cerminkan terhadap titik O 0,0, bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Kita amati titik A. Titik A 1,3. Bayangannya
A aksen negatif 1, negatif 3. Titik A, 1,3. Ini bayangannya. Negatif 1, negatif 3. Titik B, 4,3. Bayangannya negatif 4, negatif 3. Titik B, 4,3. Bayangannya negatif 4, negatif 3. Sedangkan titik C yang semula 5,1, bayangannya negatif 5, negatif 1. Kalau kita lihat di sini, X dan Y-nya hanya diberi negatif saja. Berarti apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O atau pangkal koordinat, maka bayangannya A aksen negatif X, negatif Y. Yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, ini ada segitiga ABC. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen. Dari segitiga ABC, titik A semula negatif 3,3. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, bayangannya 7,3. Titik B semula negatif 1,4, dicerminkan X sama dengan 2, bayangannya 5,4. Sedangkan titik C yang semula 1,1, dicerminkan X sama dengan 2, bayangannya 3,1. Ini titik C. Semula 1,1. Setelah dicerminkan garis X sama dengan 2, bayangannya menjadi 3,1. Dari mengamati ABC ini, maka apabila nanti titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, bayangannya adalah A aksen 2H dikurangi X, Y. Dengan kata lain, bayangannya 2 kali cermin dikurangi X, Y-nya tetap. Sedangkan yang ketujuh, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Mari kita cermati terlebih dahulu. Ini segitiga ABC, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Titik A semula negatif 2, negatif 1. Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, bayangannya negatif 2,3. X-nya tetap. Yang B, semula 3, negatif 1. Bayangannya 3,3. Sedangkan yang C, semula 1, negatif 3. Dicerminkan Y sama dengan 1, bayangannya C aksen 1,5. Ini titik C. Semula 1, negatif 3. Bayangannya C aksen 1,5. Kalau kita amati, jika titik A, X, Y dicerminkan Y sama dengan K, maka X-nya tetap. Yang berubah itu Y-nya. Berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi Y. Jadi A aksen X, 2K dikurangi Y. Sekian pembelajaran kali ini. Harapan Pak Agung semoga bermanfaat. Terima kasih.